Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Falah Asdi Pangestu dari kelas IF 11B dengan NIM 23111202245. Eh, Kali ini saya akan mencoba menjelaskan kunci jawaban yang diberikan minggu lalu. Yang langsung saja yang pertama ini adalah perulangan buat NIM genap. Buat program yang meminta pengguna memasukkan bilangan bulat positif lalu cetak tabel perkalian dari 1 hingga 10 untuk bilangan tersebut. Ada ini contohnya, inputnya 5, outputnya akan 5, 10, 15, kelipatan 5, dan ini juga begitu. Langsung saja, jawabannya adalah deklarasi. Kita punya dua variabel yang yaitu I dan bil. Dua-duanya adalah tipe data integer. Algoritmanya adalah input bil. Bil ini adalah ini ya, variabel ini. Kita bebas nanti yang penting integer. Dan I itu adalah 1. Jadi for I itu 10 do. Outputnya adalah bil dikali 1. I itu kan 1 ini. Nah, bil ini yang kita masukin tadi. Misal kita masukkan 5, berarti 5 dikali 1. Dan kita akan ulangi sesuai perkondisian sampai mencukupi 5, 15, 20, dan seterusnya. Nomor 2, buat program yang meminta pengguna memasukkan bilangan bulat. Program ini mencetak bilangan kelipatan sesuai dengan inputan pengguna dalam range 1 sampai 100. Contohnya seperti ini, inputnya adalah 4 dan outputnya akan kelipatan 4 tapi di bawah 100. Jawabannya adalah kita punya variabel I dan kelipatan, yaitu integer. Algoritmanya adalah inputnya adalah kelipatan, masukkan angka yang akan dilipatkan. I itu sama dengan 0, dan ketika I kurang dari sama dengan 100, maka lakukan. Nah, misal ini kan 0. In 0. Kita masukkan, misal kita kelipatannya adalah 5 ya. Dan maka outputnya akan kelipatan 5 tapi di bawah 100 seperti itu. Nah, ini yang masuk percabangan. Buatlah program sederhana yang memeriksa apakah sebuah angka positif, negatif, atau 0. Tambahkan pesan yang sesuai berdasarkan input pengguna. Nah, ini contohnya inputnya 4, berarti outputnya akan bilangan positif, dan kalau inputnya 0 bilangan netral, dan inputnya min 4 berarti bilangan negatif. Kita punya satu variabel di sini yaitu bil dengan tipe data integer. Algoritmanya adalah masukkan bilangannya terlebih dahulu. Misal kita ambil 2. Jika bilangan ini yang kita masukkan lebih dari 0, maka outputnya akan bilangan positif. Dan jika bilangan ini sama dengan 0, maka bilangan netral. Dan jika tidak ada kondisi yang sesuai dari dua ini, maka outputnya akan bilangan negatif. Nah, kita contohnya kan tadi kan 2 kan, berarti 2 itu lebih besar daripada 0, berarti outputnya akan bilangan positif, seperti itu. Dan ini buat NIM ganjil. Buat program yang meminta pengguna memasukkan huruf, program ini harus menentukan apakah huruf tersebut adalah vokal atau konsonan. Contohnya ini, input jika kita akan masukkan A, outputnya akan huruf vokal karena A itu adalah huruf vokal ya. Jika inputnya huruf B, maka huruf itu akan konsonan seperti itu. Kita punya satu variabel dengan tipe data char, dan algoritmanya adalah kita akan masukkan huruf, misal huruf sebut saja C lah. Dan jika huruf ini adalah A atau I atau U atau E dan atau O,
itu outputnya akan huruf vokal. Dan jika tidak ada kondisi yang di sini, maka outputnya huruf konsonan. Nah, kita kan tadi kan menginputkan huruf C misalkan kan. Nah, huruf C itu tidak ada di sini, berarti outputnya huruf konsonan seperti itu. Nah, kita akan beralih ke soal yang berulangan next level. Tono sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di Rita Mall. Tono hanya membawa uang 200.000. Buatlah program untuk menghitung total pengeluaran Tono agar tidak melebihi budget yang ia bawa. Ini inputnya misal iterasi 1 lebih besar sama dengan 30.000, iterasi 2 lebih besar sama dengan 90.000 dan seterusnya. Dan sampai iterasi 4 lebih besar sama dengan 100.000, program akan berhenti karena total belanja 270. Total ini melebihi yang di bawah Tono. Pada ini tidak dianggap ya untuk iterasi 4 karena Tono hanya membawa uang 200.000, masa yang utang, nggak mungkin kan. Di Mall lagi. Dan outputnya akan total belanja Tono 170. Oke. Kita punya dua variabel di sini, item dan jumlah, yang sama-sama adalah tipe data integer. Algoritmanya adalah jumlah sama dengan 0. Input kita akan masukkan item. Bisa item berapa? Ini. Kita masuk di sini contoh saja. Misal kita itemnya adalah iterasi 2. Berarti jumlah kan tadi 0. Jumlah ditambah item, berarti iterasi 2 itu 90.000. Nah, jika jumlah ini lebih kecil sama dengan 200.000, maka lakukan. Nah, jadi kan inputnya itemnya itu kan iterasi 2 yang 90.000. Nah, maka jumlah sama dengan jumlah plus item. Outputnya jumlah belanjaan Tono yaitu 90.000. Seperti itu. Berulang-ulang terus sampai berhenti, sampai melebihi 200.000, maka itu sudah berhenti. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ini kurang banget sih sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.